Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yulani dengan NPM 23351055. Di sini saya akan melanjutkan tugas membaca buku pemrograman mobile, yaitu bab 7, judulnya Form dan User Input. Ini yang pertama ada controlled vs uncontrolled. The control freak. Dalam ekosistem REC, menangani input teks ibarat menjalin hubungan asmara. Bisa menjadi pasangan yang posesif controller atau pasangan yang juga membebaskan uncontrolled. Pendekatan controller komponen adalah standar emas direct, di mana setiap ketukan keyboard kemudian dikendalikan sepenuhnya oleh stack aplikasi. Bayangkan sebuah input teks yang bisu, ia tidak bisa menampilkan huruf A yang baru saja kamu ketik kecuali secara eksplisit menyuruhnya menampilkan huruf tersebut lewat props value. Dalam skenario ini, bertindak sebagai manajer mikro atau micromanager yang memegang satu sumber kebenaran atau single source of truth. Data input tidak hidup di dalam DOM atau sistem operasi natif, melainkan hidup di dalam stack memori deposit kita. Mekanisme ini menciptakan siklus umpan balik yang sangat ketat dan terprediksi. Pengguna mengetik event on same text terpanggil fungsi setStat dijalankan, komponen melakukan re-render dengan nilai baru. Input menampilkan nilai tersebut. Meskipun terdengar berputar-putar dan boros energi untuk sekedar menampilkan satu huruf, pendekatan ini memberikan kendali absolut. Kamu bisa dengan mudah mengubah input menjadi huruf besar semua saat pengguna mengetik dan memblokir karakter tertentu seperti simbol aneh agar tidak pernah muncul di layar. Validasi instan seperti mengecek apakah username sudah terpakai saat pengguna masih mengetik menjadi sangat mudah dilakukan karena data selalu tersedia di setiap milidetik. Di sisi lain, kita memiliki pendekatan uncontrolled komponen yang lebih mirip dengan hubungan Wild West atau gaya cowboy. Di sini kita membiarkan sistem operasi natif menangani penyimpanan data input tersebut dan kita hanya menengok nilainya saat benar-benar dibutuhkan. Biasanya saat tombol submit ditekan, kita menggunakan user ref untuk membuat jembatan ke elemen input natif dan menarik nilai secara manual. Pendekatan ini jauh lebih hemat performa karena tidak memicu re-render setiap kali pengguna mengetik satu karakter. Namun di dunia REC natif, pendekatan uncontrolled seringkali dianggap sebagai warga kelas 2 dan kurang disarankan untuk mayoritas kasus pengguna umum. Alasannya adalah hilangnya sinkronisasi instan antara apa yang dilihat pengguna dan apa yang diketahui oleh logika aplikasi. Jika kamu ingin mengaktifkan tombol submit secara otomatis ketika panjang password kurang dari 8 karakter, kamu akan kesulitan melakukannya dengan uncontrolled komponen karena aplikasimu tidak sadar akan perubahan panjang karakter secara real time. Kamu harus menambahkan event listener manual yang pada akhirnya membuat kode menjadi lebih rumit daripada sekadar menggunakan stat biasa. Perbedaan antara keduanya seringkali bermuara pada kompromi antara forma dan fungsionalitas gitu. Untuk formulir login sederhana atau pelajaran controlled komponen adalah pilihan yang paling aman, mudah didebug dan crack banget. Tetapi untuk formulir data entry yang sangat masif dan kompleks, atau jika kamu mengalami masalah koma, lag saat mengetik di perangkat low end, beralih ke uncontrolled seringkali dibungkus oleh pustaka seperti Redhawk Form adalah solusi cerdas. Kunci utamanya adalah memahami biaya setiap ketukan keyboard. Jangan sampai aplikasimu melakukan kalkulasi berat rumus fisika nuklir hanya karena pengguna mengetik satu huruf di kolom nama panggilan. Kesimpulannya, mulailah selalu dengan controlled komponen karena prediksibilitas yang tinggi membuat pengembangan lebih cepat dan minim bug. Anggap data input pengguna selalu dan sebagai sesuatu yang liar dan berbahaya yang perlu
disetel agar bisa diawasi setiap saat. Hanya beralih ke ultraviolet jika profil kinerja menunjukkan adanya masalah render yang serius. Ingatlah maka ini. Terus no one, jangan percaya pada input yang disimpan oleh sistem natif di luar jangkauannya. Tarik data itu masuk, validasi dan kendalikan sepenuhnya di wilayah kekuasaan sendiri. Handling keyboard UX, the invisibility enemy. Salah satu musuh terbesar dari dan sering terlupakan dalam pengembangan aplikasi mobile adalah keyboard virtual soft keyboard. Di layar desktop yang luas, keyboard fisik tidak pernah mengganggu tampilan layar, tetapi di mobile, keyboard virtual adalah monster yang memakan hampir 40% hingga 50% ruang layar saat muncul. Masalah klasik yang sering terjadi adalah the hidden submit button. Pengguna asik mengisi formulir di bagian bawah layar, keyboard muncul dan tiba-tiba tombol daftar tertutup oleh keyboard tersebut. Untuk mengatasi inovasi ruang layar ini, React Native menyediakan perisai bawaan bernama keyboard avoiding review. Komponen ini bertugas secara otomatis menyesuaikan posisi konten di dalam baik dengan mendorongnya ke atas atau padding untuk mengubah tinggi height agar tidak tertutup oleh keyboard yang sedang naik. Konsepnya sederhana, ketika keyboard memberi sinyal saya mau muncul setinggi 300 pixel, komponen ini akan bereaksi, oke, saya akan geser konten naik ke 300 pixel. Namun keyboard avoiding view tidak semulus teori di atas kertas karena fragmentasi antara iOS dan Android. Properti behavior adalah sumber kebingungan utama. Di iOS kita seringkali harus menggunakan buffer padding, sementara di Android kadang behavior hack atau bahkan tidak perlu properti apapun karena Android memiliki manajemen Windows Soft Input Mode sendiri di level OS. Kamu akan sering mendapati situasi di mana layar terlihat sempurna di iPhone, tapi di Android kontennya malah mendorong terlalu tinggi hingga keluar layar atau sebaliknya. Tantangan berikutnya adalah interaksi antara keyboard dan komponen scroll view. Jika formulir panjang dan bisa digulir, kamu harus memastikan bahwa input yang sedang aktif atau set input selalu terlihat di layar. Tentunya scroll view di React Native memiliki fitur cerdas yang bisa melakukan auto scroll ke input yang sering diketik, asalkan struktur komponenmu benar. Properti keyboard sort versus tab juga sangat krusial. Pernahkah kamu mencoba menekan tombol submit tapi keyboard malah menutup dulu dan tombolnya tidak terpencet? Itu karena secara default tab di luar input akan menutup keyboard dan membatalkan aksi tertentu. Masalah UX lain yang sering diabaikan adalah bagaimana cara menutup keyboard di sosial dengan cara yang intuitif. Pengguna terbiasa mengetuk area kosong di luar formulir untuk menutup keyboard. Tetapi perilaku ini tidak terjadi secara otomatis di React Native. Kita harus membungkus layar kita dengan komponen top label with to feedback yang memanggil fungsi keyboard. Dismiss pada prop on press. Ini adalah detail kecil yang memberikan dampak besar pada perasaan natural sebuah aplikasi. Menangani keyboard adalah seni mengelola ruang yang sangat terbatas dan dinamis. Kamu tidak hanya mendesain satu tampilan statis, tetapi dua keadaan keyboard tertutup layar penuh dan keadaan keyboard buka layar setengah. Dengan elemen krusial seperti tombol aksi utama, call to action tetap bisa diakses dalam kedua keadaan tersebut. Yang biarkan keyboard menjadi tembok penghalang antara pengguna dan tujuan mereka. Keyboard haruslah menjadi alat bantu, bukan rintangan visual yang membuat pengguna frustasi. Ketika ada skema validation for the network bouncer. Dahulu kala validasi formulir dilakukan dengan rangkaian if else yang panjang dan berbelit-belit, sering disebut sebagai spaghetti validation.
kamu akan menemukan kode mengerikan seperti jika nama kosong, return error A, jika email tidak ada A, return error B, jika password kurang dari 8, return error C. Kode invasi secara semacam ini sulit dibaca, sulit dipelihara, dan sangat rentan terhadap bug logika. Tidak memungkinkan kita melakukan validasi berbasis skema direction. Alih-alih menulis logika pengasihan manual, kita mendefinisikan bentuk data yang kita inginkan di awal. Kita bisa menulis const user schema z object name z string min 3 email z string email. Ini seperti menulis antara masuk klub malam di papan tulis. Harus pakai sepatu umur minimal 21 dan bawa KTP. Kekuatan superset yang sesungguhnya muncul ketika dipadukan dengan TypeScript interface. Karena kita sudah mendefinisikan skema bentuk data secara rinci, user bisa secara otomatis menggenerate tipe data TypeScript untuk kita. Kita tidak perlu menulis interface username secara manual lagi. Cukup gunakan TP user z interface TPOF user schema. Ini menjamin bahwa tipe data di kode TypeScript kita selalu 100% sinkron dengan logika validasi time. Misal, Wizard juga sangat powerful dalam hal chaining rules atau aturan berantai. Kamu bisa menyusun validasi yang sangat spesifik dengan metode yang elegan seperti mix 8, max 20, reggae slash menurut a min z plus. Jika kamu butuh standar custom dalam bahasa Indonesia gaul, z menggunakan min 1 message wajib diisi bro. Fleksibel ini memungkinkan kita memberikan umpan balik yang sangat presisi pada pengguna. Selain validasi tipe data dan user, juga sanggup menangani validasi relasional dan kompleks seperti di kolom konfirmasi password. Kita bisa menggunakan metode refin untuk mengecek apakah password sama dengan konfir password. Jika validasi Linux pilot semacam ini dulu sangat merepotkan untuk ditulis secara manual. Tetapi dengan Word itu menjadi bagian natural dari definisi skema dan mengurus semua kerumitan logika perbandingan tersebut dalam satu blok kode yang bersih dan terrealisasi menjadi komponen UI. Kita tetap fokus pada tugas penampilan visual, bukan menghitung logika benar atau salah. Integrasi Z dalam alur kerja input data menciptakan lapisan nyaman pertama yang pokok sebelum data menyentuh API atau backend. Filosofinya adalah file fetch. Jika data input sampah, tolak secepat mungkin di sisi klien HP pengguna. Jangan buang-buang kuota internet untuk mengirimkan ke server hanya untuk ditolak di sana. Dengan Z kita bisa mengetahui bahwa hanya data yang benar-benar bersih, steril, dan sesuai format yang diinginkan masuk ke dalam logika bisnis aplikasi kita ini. Ini adalah bentuk pertahanan terbaik melawan terus isu data input. Yang keempat adalah state management from the Oxtera Conductor. Mengolah state formulir dengan step bisa mungkin cukup untuk formulir login dengan 2 kolom, tetapi akan menjadi bencana untuk formulir pendaftaran yang banyak. Dengan konsep controller komponen di mana setiap ketukan memicu render. Jika formulir memiliki 2 kolom dan semuanya berada dalam satu komponen induk, mengetik suatu huruf di kolom alamat akan memaksa 19 kolom lainnya untuk ikut dirender ulang meskipun mereka tidak berubah. Solusi de facto industri saat ini adalah reform atau RAF. Pustaka ini bekerja dengan filosofi yang unik, menggunakan pendekatan intercontroller di balik layar untuk perform, tetapi memberikan API yang terasa seperti controller untuk kemudahan pengguna. RAV bertindak sebagai konduktor orkestrat yang memastikan bahwa ketika satu instrumen input dimainkan, instrumen lain tidak berintegrasi. Dalam konteks natif, RAF menyediakan komponen pembungkus khusus bernama controller.
karena komponen input di Red Hat tidak mengekspor HTML standar seperti di web. Controller bertugas menjembatani logika RLF. Dengan komponen UI natif, pola pengguna melibatkan provider yang memberikan fungsi onChain, onBlur, dan value. Fitur pembunuh killer fitur di RHF adalah integrasinya yang mulus dengan Zod Resolver. Kita bisa langsung menyambungkan skema Zod yang sudah kita buat di bagian sebelumnya ke dalam user form. Ini menciptakan alur kerja yang sangat harmonis. RHF mengurus manajemen state dan event, sementara Zod mengurus logika validasi. RHF juga menyediakan objek state yang sangat kaya informasi seperti is display, apakah pembeli sudah diedit, is valid, apakah semua data benar, dan is submitting, apakah sedang loading. Properti ini memungkinkan kita membuat UI yang responsif dan canggih, misalnya menonaktifkan tombol submit jika formulir belum valid, atau menampilkan spinner loading saat data sedang dikirim. Dengan menggunakan Breakhook From, kita mengubah tugas manajemen formulir yang bisa menjadi sumber utama pada spaghetti menjadi struktur yang rapi dan organis. Kita misalkan 3 kekhawatiran utama tentang UI komponen, logika validasi Zod, dan manajemen state RHF. Kelima, ada error heading UX the empathic messenger. Menambahkan pesan kesalahan error message adalah momen yang krusial dalam interaksi manusia dan komputer. Salah satu langkah sedikit saja, pengguna akan merasa bodoh, disalahkan, dan frustasi. Seringkali developer menampilkan pesan error teknis seperti error 400 bad request atau invalid regex pattern yang sama sekali tidak dimengerti oleh manusia normal. Tujuan utama dari error handling UX bukan sekadar memberikan bahwa ada yang salah, tetapi membimbing pengguna untuk memperbaikinya dengan cara yang sopan dan jelas. Waktu penampilan mimik pesan error juga sangat menentukan tingkat frustasi pengguna. Jangan pernah menampilkan pesan error bahwa merah mencolok saat pengguna sedang mengetik onChain. Bayangkan betapa menyebalkan jika kamu baru mengetik satu huruf U dan aplikasi langsung berteriak email salah, padahal kamu belum selesai mengetik. Terbaik adalah menggunakan strategi validation on blur saat pengguna pindah dari kolom tersebut dan validation on submit saat kembali terlihat. Posisi penampilan planceman pesan error juga harus kontekstual. Pesan error global yang muncul di bagian paling atas halaman. Ada kesalahan di formulir ini, seringkali tidak efektif karena pengguna harus cari sedikit di kolom yang salah. Solusi adalah inline error, yaitu teks merah kecil yang muncul tepat di bawah kolom input yang bermasalah. Ini mengurangi beban kognitif pengguna karena masalah dan penjelasan solusinya berada di satu titik pandang yang sama. Selain teks pengguna, isyarat visual cues sangat penting untuk fleksibilitas. Jangan hanya mengandalkan warna merah untuk menandakan error, karena pengguna buta warna mungkin tidak banyak perbedaannya. Gunakan kombinasi perubahan warna border menjadi merah, penambahan icon tanda seru, dan teks penjelasan. Penting juga untuk memberikan pesan sukses atau validasi positif sukses state. Jika pengguna berhasil membuat password, berikan tanda centang hijau atau pesan password buat kalian. Ini memberikan kepuasan psikologi deployment hit kecil yang memotivasi pengguna untuk melanjutkan proses. Terakhir, hindari jalan buntu dead end dalam pesan error. Jika terjadi kesalahan jaringan atau saat submit, jangan hanya bilang gagal. Berikan tombol coba lagi, retry, atau saran tindakan selanjutnya. Pesan koneksi putus, coba cek wifi kamu yang jauh lebih membantu daripada network error. Untuk 6, ada integrasi keislaman the better paper of truth. Yang pertama di sini ada 1, validasi input dan konsep tabia validasi. Kita menggunakan Zod atau logika validasi untuk memastikan data yang masuk benar, aman, dan sesuai format. Kita menolak data sampah dalam Islam, sikap kritis terhadap informasi yang masuk di tabia.
Kedua, ada controller input dan malaikat pencatat. Dalam komponen controller input, setiap ketukan tombol keystroke yang dilakukan pengguna langsung dicatat ke dalam stack. Tidak ada satu yang terlewat. Sistem mengetahui segala secara real time. Mekanisme ini mengingatkan kita pada pengawasan yang jauh lebih canggih, yaitu kedatangan nama malaikat update. Yang ketiga, ada error heading dan adab memberi nasihat. Saat pengguna salah mengisi form, misal password terlalu pendek, aplikasi harus memberi tahu kesalahan tersebut. Kita belajar bahwa pesan error message yang baik itu harus jelas namun sopan, membimbing pengguna untuk memperbaiki kesalahan recovery, bukan menghina mereka. Ini adalah cerminan dari adab amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kebijakan menjaga keburukan. Yang ketujuh, ada rangkuman berikut adalah rangkuman ekstensi dari bab 7. Pertama, di sini ada controller dan controller, kendali penuh, PS performa, dua cara menangani input. Controller default rek memegang kendali penuh. Setiap ketukan keyboard masuk ke step dulu, baru ditampilkan. Kelebihannya validasi real-time mudah. Untuk controller, data dibiarkan natif, diambil hanya saat submit pakai rek. Kelebihannya performa tinggi untuk memulai raksasa karena minim render. Mantra terus menolak. Sebaiknya gunakan controller agar data selalu terpantau, kecuali ada masalah performa berat. Keyboard UX musuh tak terlihat. Masalah klasik mobile, keyboard bertubi tombol submit. Keyboard Android bidding komponen wajib otomatis mendorong layar ke atas atau mendekati tampilan saat dia muncul. Misal keyboard direct native tidak menutup otomatis jika area kosong diklik, tidak perlu submit feedback keyboard dismiss. Ketiga, ada skema validation dengan zot satpam data, tinggalkan validasi IFRC yang berantakan. Seperti kode deklaratif, tulis aturan main di awal, misal email wajib, password min 8 karakter. Zot bertindak sebagai bouncer yang memandang data sampah sebelum masuk sistem. Tipe safety, zot otomatis menghasilkan tipe data TypeScript, menjamin sinkronisasi antara validasi dan kode. Form management standar solusi untuk form kompleks isolasi render berbeda dengan step biasa. Mengetik di satu kolom tidak akan render ulang seluruh kolom. RHA bertindak sebagai konduktor yang hanya mengupdate bagian yang perlu. Controller komponen jembatan controller lebih besar untuk menghubungkan RHF dengan input natif yang tidak punya standar HTML. Error heading UX pusat empati, jangan memarahi pengguna, timing hanya tampilan error mereka saat pengguna sedang mengetik lonceng, tampilkan saat mereka selesai mengetik onboard. Saat satu ditekan kerjakan tombol kejelasan yang membantu huruf besar min, bukan pesan robot invalid project pattern. Yang ke-8, ada evaluasi kompetensi, studi kasus dan analisis kritis. Yang pertama, disebut analisis keamanan input dan konsep tampil. Ini pertanyaan, lakukan analisis 4 terhadap segala keamanan tersebut. Mengapa prinsip no one, jangan percaya siapapun, wajib ditetapkan dalam menangani hubungan kegagalan validasi. Ini berita tabiun cek saat menerima berita. Kedua, Anda sedang mengajukan aplikasi Broadcom saat pengguna salah memasukkan format email. Aplikasi memunculkan pesan merah menyala bertulisan "Anda salah, bodoh sekali Anda." Meskipun secara teknis validasi berjalan, pengguna mereka terlihat dan langsung menghapus aplikasi tersebut. Yang ketiga, ada kreasi komponen input dan kesalahan mengulang. Kemudian yang keempat, ada analisis masalah
Seorang developer bergerak menangani validasi form pendaftaran yang kompleks 20 kolom secara manual dengan penggunaan IFRC untuk tingkat hasilnya kode menjadi 500 baris dan sulit baca dan tanpa skala. Gerakannya menyarankan pengguna dari validasi form seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Rio dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.